Solihah, sekarang kita akan belajar tentang PB 4, halaman 24, tentang energi angin. Pada pembelajaran terdahulu, kita telah mengenal angin. Pembentukan angin disebabkan adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Akibat perbedaan tersebut, udara akan mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Aliran udara ini yang kita kenal sebagai angin. Nah, terdapat 3 hal utama pada angin, yaitu arah angin, kekuatan angin, kecepatan angin. Arah tiupan angin biasanya memberi nama angin itu. Jika bertiup dari arah laut, maka dinamakan angin laut. Dan jika tertiup dari arah timur, maka dinamakan angin timur. Adapun kecepatan tiupan angin menjadikan angin menjadi energi. Energi itu merupakan energi kinetik angin. Semakin cepat angin, maka akan semakin kuat energi kinetik angin. Angin yang tertiup lemah dapat menerbangkan daun dan memutarkan kincir. Angin yang bertiup kencang dapat menumbangkan pohon atau merusak atap rumah. Pemanasan global yang diakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu bumi ini dapat membuat angin tertiup lebih kencang. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pemanasan global. Mari kita mulai dengan menjaga lingkungan kita. Kita semua bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan sekitar kita. Nah, Solihah, sekarang kita memasuki pembelajaran 5 di halaman 27. Oke, sekarang dalam setiap kegiatan kita memerlukan energi. Contohnya saat memasak dan berpergian. Energi-energi yang dibutuhkan itu berasal dari sumber energi tertentu. Nah, coba sekarang lihatlah gambar di samping. Kira-kira sumber energi apakah yang dibutuhkan pada gambar di samping? Dari manakah sumber energi itu berasal? Dan apa yang terjadi bila sumber energi itu tidak ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Solihah saksikan video-video berikut ini. Nah, Solihah sekarang dibuka bukunya halaman 27. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang percakapan di halaman ini. Nah, percakapan ini berjudul Bahan Bakar Fosil. Ibu dan Cika dalam perjalanan pulang dari kantor pos. Di sepanjang perjalanan, mereka berdiskusi tentang sumber energi. Ibu, mungkin tidak suatu saat sumber energi di bumi ini habis? Mungkin saja Cika, terutama energi dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa sih, Bu? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Apa contohnya, Bu? Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai bahan bakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Aku tahu kegunaan bensin. Apa kegunaan yang lainnya, Bu? Batu bara banyak dipakai untuk mesin-mesin di pabrik logam. Sedangkan gas digunakan untuk memasak. Adapun solar untuk bahan bakar bus dan perahu motor. Minyak tanah untuk memasak. Serta aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Oh begitu, Bu, sekarang aku sudah tahu. Nah, Solihah sekarang dibuka bukunya halaman 29. Nah, di 29 ini kita akan membahas tentang bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil banyak digunakan dalam kehidupan. Semakin banyak dipergunakan, maka lama-kelamaan bahan bakar fosil akan habis. Ketika itu kita akan mengalami kesulitan. Kita akan kesulitan memasak karena tidak ada gas LPG dan minyak tanah. Kendaraan juga tidak dapat berjalan karena bensin dan solar tidak tersedia. Nah, sebelum semua itu terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya?
kita harus melakukan penghematan energi. Nah, soli-solihah, penghematan energi akan percuma nih jika dilakukan sendiri saja dan akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Nah, sikap kebersamaan tidak hanya dilakukan dalam menghemat energi saja, tetapi diperlukan untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Sikap kebersamaan merupakan bagian dari kesatuan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda, tetap satu jua. Karena dengan kebersamaan itu jugalah Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Nah, soleh-solehah, sekarang dibuka bukunya halaman 34. Nah, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber energi. Anak-anak, orang dewasa, maupun orang lanjut usia berhak menikmati manfaat dari sumber energi. Saat belajar, anak-anak mendapatkan penerangan. Orang dewasa bisa mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan dengan harga terjangkau. Namun, hak memanfaatkan sumber energi muncul setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber energi. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, sinar matahari untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, soli-solihah, begitu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita untuk menikmati sumber energi. Ayo, sudah siap untuk melakukannya ya? Baik soli-solihah, sekarang kita lanjut. Ayo belajar halaman 30. Jam menunjukkan pukul 21 atau pukul 9 malam. Soli-solihah sudah tahu kan bagaimana cara membedakan pukul dari 1 sampai 12, kemudian 13 sampai 24. Kalau pukul menunjukkan dari 00 sampai 12, ini menandakan pukul 1 sampai pukul 12 siang. Kemudian ada lagi dari pukul setelah 12 kan 13 ya. Dari pukul 13 sampai pukul 24.00 ini menunjukkan jam 1 siang sampai jam 12 malam. Tapi kita akan menggunakan bilangan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Karena dalam waktu ada 24 jam, betul. 24 jam. Baik, kita lanjut ya. Ustazah langsung contohkan saja dan menjelaskan di halaman 30. Teman-teman simak ya. Jam menunjukkan pukul 21 atau 9 malam. Betul ya? Tadi sudah Ustazah jelaskan di awal. Berarti kalau di siang hari atau di pagi hari ini merupakan jam 9 pagi. Tapi kalau di malam hari bukan jam 9, melainkan jam, kita teruskan dari angka 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini adalah jam 9 malam. Kemudian, waktunya bagi untuk Hadi tidur. Hadi selalu mematikan lampu saat tidur. Hadi bangun pagi pada pukul 5. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan, kalau pukul 5 pagi, berarti dia cukup angka 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti menunjukkan jam 5 pagi. Ia lalu menyalakan lampu. Berapa lama Hadi mematikan lampu kamar? Nah, kita akan lihat dulu. Saat Hadi ingin mematikan lampu, pada pukul berapa? Pada pukul 21 atau jam 9 malam. Berarti begini ya, untuk menunjukkan waktunya. Jarum kecilnya menunjukkan angka 9, kemudian jarum panjangnya ini menunjukkan angka 12 atau 00. Kemudian Hadi bangun tidur pukul 5 pagi. Jadi dari jam 21 malam
sampai pukul 5 pagi, kita tulis pukul 21.00 sampai pukul 5.00. Berapa waktu yang digunakan Hadi untuk tidur? Berarti itu menunjukkan berapa lama lampu yang dimatikan saat Hadi tidur. Kita akan hitung bersama. Berarti dari angka 21 atau di angka 9 malam ini, kita hitung ya, berapa lama atau berapa jam menuju angka 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari pukul 21 ke angka atau pukul 5 pagi itu memerlukan 8 jam. Atau 8 jam lamanya lampu dimatikan oleh Hadi saat tidur. Ininya. Baik Solih-Solihah, agar lebih memahami dari penjelasan Ustazah tadi, kita akan membahas bersama di halaman 31. Ayo berlatih. Dibuka ya bukunya. Diperhatikan nomor 1. Awalnya ini adalah jam 3 tepat. Berarti jarum pendeknya di angka 3. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12 atau 00 ya. Berarti ini pukul 3 tepat. Di jam sebelahnya menunjukkan pukul, ya betul, menunjukkan pukul 6 tepat atau pukul 6.00. Berarti di sini Ustazah analogikan jarum pendeknya, jarum pendek bayangan ya, berarti setelah mencapai ke angka 6 ini, berapa lama yang dibutuhkan ya? Coba perhatikan Ustazah. Dari angka 3 menuju angka 6 kita akan melewati berapa jam? 1, 2, 3. Ya betul, berarti menunjukkan pukul 6. Kita membutuhkan 1, 2, 3. Membutuhkan 3 jam dari angka 3 ke angka 6. Baik Solih-Solihah, kita lanjut di halaman 35. Dibuka ya bukunya. Ayo belajar. Coba Solih-Solihah perhatikan. Di sini ada tulisan, ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Ada yang tahu 1 jam 60 menit itu dapatnya dari mana? Oke, Ustazah akan kasih tahu ya. Dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dapatnya dari mana? Nih, teman-teman bisa perhatikan. Jarak dari angka 12 ke 1 ini kan 1 jam. Jarak dari angka 12 ke 1 ini menandakan 5 menit. Kemudian 1 ke 2 pun sama 5 menit. Sampai semuanya ke angka 12 lagi. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti otomatis teman-teman, 12 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? Iya betul, 10. 0 ya, simpan 1. 1 dikali 5, 5. Jangan lupa ditambah 1 sama dengan 6. Jadi dalam 1 menit ini, dalam 1 jam ini terdapat 60 menit. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut ya. Ustazah akan membacakan soalnya di halaman 35. Anak-anak berhak mendapatkan penerangan yang cukup untuk belajar. Namun ada kalanya terjadi gangguan listrik sehingga terjadi pemadaman. Seperti kali ini, Arga terpaksa belajar dengan penerangan lampu darurat. Semenjak siang tadi, listrik di perumahan Arga padam. Untunglah tidak beberapa listrik yang padam semua, tapi ada yang menyala. Nah, teman-teman, listrik mulai padam pada pukul 13. Ada yang tahu pukul 13 itu pukul berapa? Ya, betul, pukul 1 siang. Ya, pukul 1 siang itu sama dengan pukul 13. Dari mana? Dari sini. Kalau dari sini jam 1 malam menuju siang ya. Kemudian menuju ke sore ini namanya pukul 13. Pukul 14, pukul 15, pukul 16, pukul 17, pukul 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Berarti pukul 1 siang itu sama dengan pukul 13.00 dan kembali menyala. Dari pukul 13 kembali menyala lagi pukul 19.30. 19 itu pukul berapa ya? Nih, pukul 7 malam, yaitu pukul 19.
Tapi Ustazah ini pukul 19.30. Nah, tadi kan sudah Ustazah jelaskan. Jarak dari setiap angka ini adalah 5 menit. Coba, kalau misalnya pukul 19.30, pukul berapa ya? Kita hitung bersama ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti pukul berapa? Ya, betul. Pukul 19.30 ini sama dengan pukul 7.30 malam. Ini pukul 7.30 malam. Betul. Berarti padamnya pukul 1 siang sampai jam 7.30 malam. Kita hitung bersama ya, berapa lama waktu listrik itu padam. Berarti dari angka 1 ini. Kita hitung bersama. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sampai pukul 7.30, berarti di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara 7 dan 8. Nih, Ustazah akan gambarkan. Untuk jarum pendeknya menunjukkan 7 dan 8, di antara 7 dan 8. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 6. Seperti ini. Padamnya dari pukul 1. Kita titik-titik aja. Nah, padamnya dari pukul 1. Kemudian menyalanya di pukul 19.30. Jaraknya tadi sudah kita hitung lamanya jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 30 menit. Seperti itu ya. Berarti jarak dari 13 ke 19.30 ini adalah 6 jam 30 menit. Baik, solih-solihah. Sekarang Ustazah akan mencontohkan, menjelaskan soal cerita. Karena ini akan ditugaskan ke solih-solihah untuk mengerjakan di rumah. Dibuka bukunya halaman 36, bagian 2. Nomor A, atau huruf yang A, kita akan kerjakan bersama ya. Ustazah akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Kerjakan soal-soal cerita tentang waktu berikut. Jadi, kita sedang belajar tentang waktu. Sebuah kicir angin hanya dapat berputar kencang pada waktu siang hingga sore hari. Ya, karena umumnya angin itu adanya di pagi, siang, dan sore. Jadi kicir angin, tahu kicir angin kan? Iya, yang bisa berputar, yang diakibatkan oleh bertiupnya angin. Akan berputar kencang pada pukul berapa? 10.00. Kincir tersebut berputar selama 7 jam. Wah, nih, Ustazah gambarkan ya. Ibaratnya ini adalah kicir angin, teman-teman. Berputar dari pukul 10, kemudian berputar selama 7 jam. Pada pukul berapa kicir angin mulai melambat? Nah, kita akan tentukan. Pukul 10, teman-teman sudah tahu, berarti pukul 10 itu menunjukkan pagi ya, pagi hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini. Pukul 10.00, berarti pukul 10 tepat. Seperti ini ya. Jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 12. Ini menunjukkan jam 10 tepat. Kemudian selama 7 jam, kincir angin ini berputar. Berarti dari angka 10 ini, kita startnya dari pukul 10 ini, menuju 7 jam ke depan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Di angka 5. Tetapi, 10, 11, 12. Ini sudah siang ya. Ketika ke angka 1, berarti sudah menuju ke sore. Berarti setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti jawabannya yaitu dari angka 10, dari jam 10, 7 jam selanjutnya yaitu pukul 17.00 atau jam
5 sore.